Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri dengan NIM 19210410006 dari kelas PTB S101. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah aspek hukum jasa konstruksi dengan materi pengadaan khusus. Pertama kita langsung saja masuk pada pengadaan barang atau jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat. Pengadaan barang dan jasa dalam penanganan keadaan darurat adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa dalam masa status keadaan darurat yang ditetapkan oleh pihak berwenang. Tata cara pengadaan barang dan jasa keadaan darurat melalui penyedia dilakukan dalam beberapa tahapan, baik sama dengan kondisi normal maupun yang berbeda sebagai berikut. 1. Perencanaan pengadaan. Perencanaan PBJ darurat sama dengan pengadaan kondisi normal, meliputi identifikasi kebutuhan, analisis ketersediaan sumber daya dan penetapan cara pengadaan. 2. Pelaksanaan pengadaan. Pelaksanaan pengadaan berbeda dengan pengadaan pada kondisi normal sebagai berikut. A. Penerbitan surat penunjukan penyedia barang atau jasa (SPPBJ) untuk pengadaan barang dapat digantikan dengan surat pesanan. Selanjutnya yang kedua, pemeriksaan bersama dan rapat persiapan. Pemeriksaan bersama dilakukan oleh PKK dibantu oleh tim pendukung atau pengelola kontrak dengan penyedia barang atau jasa. Selanjutnya yang ketiga, serah terima lapangan. Yang keempat, penerbitan surat perintah mulai kerja (SPMK), surat perintah pengiriman SPP. Yang selanjutnya, pelaksanaan pekerjaan. Dan yang keenam, perhitungan hasil pekerjaan. Dan yang terakhir, serah terima hasil pekerjaan. Yang ketiga, penyelesaian pembayaran meliputi kontrak pembayaran dan pos audit. Sebagai catatan, jenis kontrak yang digunakan untuk pengadaan. Barang atau pekerjaan konstruksi jasa lainnya dalam pengadaan keadaan darurat disebut sebagai kontrak biaya plus imbalan. Dalam kontrak semacam ini, nilai kontrak dihitung berdasarkan biaya aktual, ditambah imbalan dengan persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap. Tetap lihat pasal 27 Perpres 12 2021 ayat. Tata cara pengadaan barang dan jasa keadaan darurat melalui soal kelola sebagai berikut. Mengkoordinasikan pihak lain akan keterlibatan dalam pengadaan darurat. Yang kedua, pemeriksaan bersama dan rapat persiapan. Yang ketiga, pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, serah terima hasil pekerjaan. Selanjutnya kita masuk pada bagian B, pengadaan barang atau jasa di luar negeri. Kegiatan memperoleh barang atau jasa merupakan aktivitas setiap tahun yang dilakukan oleh setiap kementerian, lembaga, perangkat daerah. Kegiatan tersebut ada yang dilakukan dalam negeri dan juga dilakukan di luar negeri, antara lain perwakilan diplomatik atau konsuler Republik Indonesia serta kantor perwakilan Indonesia pada organisasi internasional seperti Pemeriksaan Bangsa-Bangsa (PBB), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan organisasi internasional lainnya. Dasar hukum untuk pengadaan barang atau jasa di luar negeri mengikuti ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2001. Dalam hal ini tidak dapat dilaksanakan, maka cara pengadaan dapat menyesuaikan dengan ketentuan pengadaan barang atau jasa negara setempat. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan barang atau jasa di luar negeri oleh Menteri Luar Negeri setelah berkonsultasi dengan LKPP. Selanjutnya yang ketiga, pengecualian.
Pengadaan barang atau jasa yang dikecualikan adalah pengadaan barang jasa yang ketentuannya dikecualikan baik sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya. Tahap proses pengadaan barang atau jasa dilakukan melalui 4 tahapan, yaitu perencanaan persiapan, pemilihan dan pelaksanaan kontrak. Pengadaan yang dikecualikan dapat mengikuti sebagian atau seluruh tahapan tersebut. Misalnya untuk pengadaan barang dan jasa pada badan layanan umum. Ini pengadaan barang dan jasa yang dikecualikan meliputi 1. Pengadaan barang dan jasa pada Badan Layanan Umum BLU, Badan Layanan Umum Daerah BLUD. BLU atau D adalah badan yang layanan umum daerah lingkungan pemerintah pusat atau badan layanan umum di lingkungan pemerintah daerah yang diatur secara umum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dan secara teknis pengaturannya ditetapkan di beberapa peraturan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri serta peraturan daerah. 2. Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan berdasarkan tarif barang jasa diliputi secara luas kepada masyarakat. Pengadaan barang atau jasa dilaksanakan berdasarkan tarif barang atau jasa yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat adalah pengadaan barang atau jasa yang telah memiliki harga satuan barang atau jasa, pungutan atau biaya telah ditetapkan oleh pemerintah atau yaitu listrik, telepon, air, bahan bakar, gas, dan bahan minyak. Selanjutnya yang ketiga, pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan. Pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan adalah pengadaan barang atau jasa yang pelaksanaan praktik transaksinya berlaku secara umum dan terbuka sesuai dengan kondisi pasar yang telah memiliki mekanisme transaksi tersendiri. Selanjutnya penelitian. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dengan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan atau teknologi. Kegiatan penelitian bertujuan untuk memperoleh inovasi dan invensi teknologi. Inovasi merupakan kegiatan untuk menambah manfaat dari teknologi yang sudah ada. Contoh pengembangan ekstrak daun sirsak untuk obat kanker, sedangkan invensi adalah kegiatan untuk menemukan sesuatu teknologi yang baru yang belum ada sebelumnya, contoh pertemuan bola lampu pijar. Selanjutnya kita masuk pada bagian E, tender, seleksi internasional, dan dana pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. 1. Tender seleksi internasional. Tender seleksi internasional adalah pemilihan penyediaan barang atau jasa dengan peserta pemilihan dapat berasal dari pelaku usaha nasional dan pelaku usaha asing. Batasan nilai paket dapat tender atau seleksi internasional ditetapkan sesuai dengan jenis pekerjaan. Ruang lingkup PBJP internasional adalah sebagai berikut. Pelaksanaan pengadaan barang atau jasa internasional di lingkungan kementerian atau lembaga perangkat daerah dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara.
Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBN) dan